Halo, jumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal. Jurnal itu adalah bagian yang terpenting di dalam siklus akuntansi karena disitulah pertama kali sebuah informasi atau transaksi yang relevan dan reliable masuk ke dalam sistem akuntansi sehingga nanti akan muncul di laporan keuangan. Nah, di akuntansi pemerintah sama juga dengan akuntansi untuk organisasi bisnis, ada jurnal untuk mencatat perubahan akun-akun yang ada di laporan keuangan. Dan sayangnya, akuntansi pemerintah itu atau laporan keuangan pemerintah itu lebih banyak jumlahnya dibanding akuntansi untuk perusahaan bisnis. Sehingga jurnalnya lebih banyak, aturannya lebih banyak, atau lebih rumit. Apalagi di pemerintah itu ada laporan yang menggunakan basis akrual. Ada juga laporan yang menggunakan basis kas. Misalnya, LRA, laporan realisasi anggaran, itu basisnya adalah kas. Artinya, kalau ada uang masuk dan uang keluar saja, maka akun-akun yang ada di laporan LRA ini akan dicatat. Sedangkan LO, laporan operasional dan neraca, itu accrual basis. Artinya kita harus mengakui ada pendapatan, beban, atau akun apapun, harus kita akui meskipun tidak ada kas yang masuk ataupun yang keluar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide-slide berikut ini. Nah, ini adalah ya pencatatan transaksi. Kita menggunakan sistem belanja langsung karena ada belanja yang tidak langsung. Nah, pencatatan atau jurnal di dalam pemerintahan itu dipicu dari pemerintah mau merealisasikan anggarannya yang terdapat di APBN dan atau APBD. Nah, ada dua kelompok jurnal yang nanti harus dibuat, jadi jurnal untuk memenuhi laporan realisasi anggaran dan jurnal untuk memenuhi laporan operasional dan neraca. Katakanlah namanya jurnal LRA, yang satu namanya jurnal LO dan neraca. Nah, jadi ada dua jurnal ya. Sekali lagi, ada dua jurnal. Dan untuk lebih pasnya lagi, Anda mesti harus memahami permasalahan mengenai saldo normal akun di akuntansi pemerintahan. Saya akan membawa Anda, mengingatkan kembali Anda pada tabel pedoman ya. Jadi pedoman ini untuk membedakan antara LRA dan LO. Ya, misalnya saja kalau di LRA itu ada belanja pegawai, tetapi di LO disebut beban pegawai. Di LRA itu ada belanja barang, tapi kalau di LO di breakdown lagi, selain namanya adalah diganti menjadi beban, tetapi di situ ada beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Demikian pula yang lain, ada belanja bunga, di situ beban bunga, ada belanja tak terduga, sedangkan di LO beban lain-lain. Anda ketahui, belanja tak terduga itu terkait dengan belanja cadangan atau kalau ada terjadi bencana misalnya. Kalau di LRA ada pembiayaan, di LO tidak ada pembiayaan. Nah, pedoman ini atau saya menyebutnya kerpean, ini harus Anda lihat ketika Anda mau menjurnal sebuah kejadian atau sebuah transaksi. Oke, kita akan langsung kepada contoh. Misalnya contoh adalah ini, realisasi pajak daerah 200.000. Artinya pemerintah telah menarik dari rakyat pajak daerah. Pajak daerah itu misalnya saja adalah pajak hotel dan rumah makan. Itu milik pemerintah daerah, ditarik sama pemerintah. 200.000. Maka ada dua jurnal. Yang di sini adalah jurnal LRA, di sini adalah jurnal LO dan neraca. Jurnal LRA-nya adalah silpa pada debit, pajak daerah LRA pada kredit 200.000. Jadi silpa seperti Anda ketahui,
silpa adalah hasil akhir atau ending dari LRA, ya. Atau ini bisa dijabarkan namanya adalah selisih lebih pemakaian anggaran. Sedangkan di jurnal accrual basis-nya ini adalah kas di kasda, ya. Karena ini kan neraca ya, kasnya bertambah karena ada penambahan uang. Kas di kas daerah 200.000 debit, kreditnya adalah pendapatan pajak daerah LO 200.000. Jadi ini meskipun sama-sama namanya pajak daerah tetapi berbeda. Yang ini LRA, yang ini LO. Mari kita lihat lebih jelas lagi di kasus 2. Misalnya realisasi pajak daerah itu 200.000. Tetapi jadi yang diterima uangnya 200.000. Tetapi sebenarnya yang 30.000 itu pemerintah daerah menerima tagihan pajak tahun lalu. Nah, kita lihat ya, antara 1 dan 2 itu berbeda. Yang 2 di sini di jurnal LRA-nya sama. Apapun mau tahun lalu kek, mau tahun sekarang kek, pokoknya saya terima pendapatan 200.000 maka akan saya catat di sini adalah pendapatan pajak daerah LRA 200.000 pada silpa 200.000. Tetapi berbeda kalau di accrual basis. Accrual basis mengakui bahwa kasnya memang masuk 200.000 debit, tapi pendapatan pajak daerahnya tidak 200.000, tetapi hanya 170.000. Karena pajak daerah itu yang terjadi tahun ini hanya 170.000. Sedangkan yang 30.000 adalah pembayaran tagihan tahun lalu. Maka yang berdampak adalah akun yang ada di neraca namanya piutang pajak 30.000. Jadi sedikit jelas ya bedanya ya. Antara di sini adalah jurnal LRA, di sini adalah jurnal LO dan neraca. Mari kita masuk ke contoh berikutnya. Misalnya saja ada realisasi belanja pegawai. Ya. Belanja pegawai misalnya bayar gaji. Ya. Maka di sini belanja pegawai di LRA ya, namanya belanja pegawai 300.000 debit sesuai dengan kaidah debit kreditnya. Silpa 300.000 kredit. Dan di jurnal accrual basis-nya, nah kenapa beban? Saya akan membawa Anda ke slide kerpean tadi. Nah ini ya. Nah ini kan beban ini. Belanja pegawai di sini beban pegawai namanya. Oke, saya akan kembali lagi. Maka di sini beban pegawai 300.000 dan kas di kas daerah 300.000. Oke, sekarang yang lain. Misalnya saja belanja barang. Belanja barang itu 500.000. Apa saja barang yang dibeli? Oh, bahan habis pakai 200, bayar jasa konsultan 100, perjalanan dinas 100, belanja pemeliharaan atau servis 100.000. Apapun breakdown-nya, tetapi kalau di LRA hanya disebut satu, yaitu belanja barang 500.000 pada silpa selesai. Namun di jurnal accrual basis-nya tidak boleh seperti itu. Saya akan lagi balik ke kerpeannya. Nah ini, belanja barang itu bisa terjadi ini sih. Ya, menjadi di breakdown. Nah, maka belanja bahan habis pakai, seperti Anda ketahui, bahan habis pakai di pemerintah dinamakan persediaan. Kalau sudah habis namanya beban persediaan. Kalau belum habis ya persediaan. Ini adalah aset ya. Nanti berarti harus ada jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan aset persediaan yang sudah habis. Di persediaan 200.000, beban jasa konsultan, beban jasa namanya, beban perjalanan dinas, dan beban pemeliharaan 100.000, semua total 500.000, kas di kas daerah. Oke, itu adalah belanja barang. Contoh lagi adalah kalau belanja modal. Belanja modal misalnya pemerintah merealisasikan membeli tanah 200.000, membangun bangunan, membeli bangunan 100.000, membangun jalan jaringan dan irigasi 200.000. Kalau dia di LRA, maka kita tinggal tulis saja di situ ada belanja tanah, belanja bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan sesuai dengan rupiahnya berapa di debit, kreditnya adalah silpa 500.000. Kalau di accrual basis sekali lagi tidak ada LO-nya ya, karena ini adalah aset tetap yang bertambah, maka ini adalah neraca semua. Ini adalah aset, yaitu tanah bertambah, bangunan bertambah, kemudian jalan irigasi dan jaringan bertambah. Di debit semua dan kreditnya adalah kas di kas daerah 500.000. Gambarannya begitu ya.
Oke, kita sekarang masuk di LRA. Di LRA itu tadi pendapatan sudah, belanja sudah, sekarang pembiayaan. Ya, pemerintah terima uang. Terima uang. Dari mana? Misalnya saja utang kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah utang kepada pemerintah pusat 200.000. Kemudian terima dari badan usaha milik daerah yang pernah diberi pinjaman, sekarang bayar. Jadi penerimaan pembayaran piutang 100.000. Kemudian pencairan dana cadangan 50.000. Ini semua kan anggota, kalau Anda lihat di LRA, ini anggota dari pembiayaan masuk. Nah, pembiayaan masuk itu saldo normalnya adalah kredit. Maka kalau ini bertambah, jumlahnya Anda lihat silpanya di debit 350.000 sebagai rekening kontra, dan debit dan kreditnya adalah ini ya, pinjaman kepada pemerintah pusat, penerimaan kembali pinjaman BUMD, dan pencairan dana cadangan. Anda lihat ini yang ada di APBN atau di LRA-nya. Setelah itu jurnal cash accrual basis-nya maksud saya. Tentunya kas di kas daerah bertambah 350.000 itu debit, sedangkan kreditnya ini semua adalah neraca ya. Neraca, karena utang pada pemerintah pusat berarti ada penambahan utang, maka namanya adalah utang dalam negeri pemerintah pusat. Ini BUMD membayar tagihannya, berarti piutang BUMD berkurang. Ini utang bertambah, ini piutang berkurang. Pencairan dana cadangan itu berarti asetnya berkurang karena asetnya dipecah ya. Yang itu kan simpanan deposito, depositonya dipecah diambil untuk membangun suatu aset yang bernilai besar. Maka dana cadangan dicairkan, itu berarti dana cadangannya di kredit 50.000. Nah, jadi jurnalnya dua, ini jurnal RLA dan ini jurnal accrual basis-nya. Dan yang terakhir sekarang kalau ada pembiayaan keluar. Ini pengeluaran lain karena pembiayaan keluar. Contohnya adalah membayar utang kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah keluar uangnya 100.000 untuk dibayarkan kepada pemerintah pusat. Kemudian memberi tambahan modal ke BUMD. Tidak memberi utangan ya, tetapi memberi modal, tambahan modal. Berarti ini adalah penyertaan modal atau investasi pemerintah kepada BUMD. Tepatnya namanya penyertaan modal ya. Kemudian ini membayar bunga 10.000. Nah, kita lihat. Kalau pembayaran pokok pinjaman ya, jadi ini pembiayaan keluar itu kalau dilihat di kaidah debit kreditnya, akun-akunnya masuk di pembiayaan keluar, itu saldo normalnya atau dia dianggap kalau bertambah itu berarti di sisi debit. Ya, di sisi debit. Pembayaran pokok pinjaman pemerintah pusat 100.000 debit, kemudian penerimaan penyertaan modal BUMD 100.000 debit, dan ini lagi ya, Anda jangan kejebak membayar bunga utang nanti Anda masukkan di pembiayaan, padahal tidak. Membayar bunga itu ada akun sendiri, masuk dalam belanja namanya adalah belanja bunga 10.000. Sehingga di totalnya kalau di silpanya nanti akan menjadi 210.000. Ini Anda lihat di LRA atau di APBD-nya. Kemudian jurnal cash basis-nya, maksud saya ada jurnal accrual basis-nya. Jurnal accrual basis-nya, karena ini kas-nya keluar, berarti kas taruh di sisi kredit. Kas itu saldo normalnya adalah debit, kalau kas itu berkurang maka taruh di sisi kredit. Kebalikannya ya. Jadi kasnya adalah 210.000, kemudian akun-akun yang ada di sini adalah akun-akun yang ada di neraca maupun laporan operasional. Membayar utang ke pemerintah pusat berarti utangnya berkurang, maka ditulis utang dalam negeri pemerintah pusat 100.000 taruh di sisi debit. Kemudian memberi tambahan modal ke BUMD berarti pemerintah menambah investasi ke BUMD. Nama akunnya kalau di neraca namanya penyertaan modal perusahaan daerah atau BUMD. Kemudian membayar bunga itu masuknya adalah di beban operasional yaitu beban bunga 10.000. Nah, begitu saudara-saudara pembiayaan keluar ya, jurnalnya seperti itu. Benar kan? Jadi jurnal di pemerintahan itu lebih banyak, lebih rumit, akun-akunnya juga lebih banyak,
dan ada basis 2 yang bekerja, yaitu basis kas dan accrual basis. Selamat belajar, berlatih terus, sehingga Anda semakin paham bagaimana cara pemerintah mempertanggungjawabkan keuangannya. Terima kasih.